Iya, untuk ngobrol lebih lanjut mengenai film Buya Hamka, kita sudah bergabung bersama sang sutradara Mas Fajar Bustomi. Selamat siang, Mas Fajar. Siang. Selamat siang, Mbak Gema, Mas Marvin. Siang, Mas Fajar. Ini saya mau konfirmasi, benar nggak filmnya 9 tahun digarapnya? Ya, kurang lebih 9 tahun. Jadi kalau dari ide pertama kita meeting di Majelis Ulama Indonesia itu tahun 2014. Jadi sekarang sudah 2023, ya kurang lebih 9 tahun lah. Dari mulainya ingin membuat film Buya Hamka gitu. Wah, itu proses perjalanannya seperti apa itu Mas Fajar? Sampai memerlukan waktu 9 tahun terpotong pandemi juga kalau tidak salah ya? Ya, proses kita bikin skenarionya aja itu hampir 4 tahun ya. Kita baru selesai skenarionya 2018 pertengahan. Nah, jadi karena memang kita ingin bercerita tokoh Buya Hamka yang lahir dari tahun 1908 dan meninggal di 1981. Nah, periode waktu yang panjang itu kan tidak mudah kalau kita harus merangkumnya dalam durasi film yang rata-rata di 2 jam sampai 3 jam gitu. Akhirnya kita putuskan untuk jadi 2 bagian, tapi ketika selesai syuting kita edit durasinya 7 jam kurang lebih. Nah, akhirnya Oke, kita nah Mas potong, Fajar. eh, Ya, akhirnya silakan. kita bagi menjadi 3 bagian film yang tiga-tiganya itu adalah film utuh yang bercerita tentang periode-periode Buya Hamka selama hidup di Indonesia. Oke, nah Mas Fajar, untuk pemilihan tokoh Buya Hamka, ini kan tokoh yang sangat luar biasa ya Ikonik di ya. agama Islam. Bagaimana ketika tokoh ini akhirnya diperankan oleh Vino Bastian? Apa pertimbangannya? Pertimbangannya banyak, yang pasti satu dari MUI juga mintanya kalau bisa yang dekat dengan Buya, maksudnya dekat dalam artian mungkin secara secara ininya keturunan Minang, terus juga acting harus nomor satu ya, harus yang bagus, itu pilihan pertama, harus yang nomor satu bagus. Nah, Vino ini memang kalau kita lihat udah beberapa kali kan menang award dan aktingnya juga bagus. Terus kebetulan orang tuanya kelahiran dari Sumatera Barat juga, dan mungkin nanti ketika berdialog gitunya bahasa Padangnya akan lebih mudah kalau memang keturunan Sumatera Barat gitu. Dan alhamdulillah menurut saya setelah kita nonton dan beberapa orang menonton, memang paling tepat adalah semua yang ada di film ini. Iya, Oke, kedekatan secara ini sampai latar keluarga ya. belakang proximity lokasi kelahiran Iya, sampai diperhatikan saya ya, Marvin. perhatikan ya. Tapi kemudian jadi pertanyaan juga Mas Fajar, ngomong-ngomong, ini ada informasi katanya Buya Hamka menjadi film dengan biaya termahal dari Falcon Pictures. Apa yang membuat film ini menjadi kayak cost-nya menjadi paling mahal begitu? Jadi cerita sedikit, ini bukan hanya Falcon Pictures, tapi dua perusahaan atau dua PH besar yang ada di Indonesia yang biasa bikin Oke. film box office. Nah, awalnya Star Vision, ketika Pak Chan Parwes pemilik Star Vision menawarkan ke Falcon Picture, kebetulan pemilik Falcon Picture itu, produser di Falcon Picture itu non-Muslim. Nah, ketika mereka baca, Pak Navin dan Bu Erika itu tersentuh sekali dengan cerita Buya Hamka. Ini cerita tentang kehidupan manusia, bukan ngomongin hanya Islam atau Padang aja, tapi ini nasional, bisa memberikan kontribusi yang baik untuk perfilman Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita mau bikin film yang seperti ini, jangan nanggung-nanggung, kita Oh, support, kita jadikan ini film terbaik untuk Indonesia. Nah, mungkin kebetulan pada proses penggagasannya itu, memang Falcon baru saja meluncurkan film Dilan 1990 gitu, dan itu box office luar biasa gitu, besar sekali rezekinya. Jadi kayak ini persembahan dari produser-produser kami, kecintaan produser-produser kami terhadap negara ini, terhadap perfilman Indonesia. Makanya ketika membuat filmnya dengan sungguh-sungguh gitu, dengan rasa cinta, rasa sayang untuk negara dan untuk perfilman Indonesia. keren, keren Mas Oke, nah Fajar. Mas Fajar, ada nggak kesulitan-kesulitan yang dialami selama proses film selama 9 tahun ini? Kesulitan pasti ada, bahkan ujian-ujian kita untuk bisa menyelesaikan itu nggak mudah gitu ya. Jadi dari satu aja, ketika kita harus memilih bagian-bagian dari kisah hidup Buya Hamka yang ingin kita tampilkan di film aja, itu udah salah satu
butuh kehati-hatian gitu yang kita nggak boleh ceroboh gitu, dan kita harus benar-benar merisetnya dengan baik dan benar, tanya beberapa orang, baca semua buku. Nah, kayak contoh kisah waktu kita mau syuting, jadi ada satu adegan Buya Hamka itu dia di umur 18 tahun, tahun 1928, Buya Hamka itu pergi haji. Nah, kita mau membuat adegan haji itu ya benar-benar kalau bisa memang harus bisa berasa seperti di era tahun seperti itu gitu ya. Nah, kita cari kapal, karena waktu dulu kan pergi haji itu naik kapal ya. Iya, Nah, lama. kapal yang tahun segitu udah nggak ada di sini gitu. Jadi mau nggak mau harus rayu produser lagi, Pak ini harus benar-benar bagus. Akhirnya ditambah lagi modalnya, bikin lagi kapal yang 1:1, tapi nggak seluruh bagian gitu. Nah, alhamdulillah kita bikin di studio Karnos waktu itu. Dan satu lagi pas pergi hajinya, kalau desain awalnya budgetnya tuh hanya cukup untuk di studio bikin pasir-pasiran, tapi saya minta dan produser juga pengen ini benar-benar gitu. Nah, kita syutingnya tadinya maunya benar-benar di Mekah. Ternyata Mekah udah nggak sama seperti sekarang gitu. Seperti tahun 1928 sudah maju sekali gitu Mekah gitu. Nah, akhirnya kita cari di beberapa negara. Sempat saya dan tim itu dibiayai untuk ke Yordania segala gitu. Kita lihat daerah di Yordania gitu. Dibiayain untuk lihat ke sana. Akhirnya kita putuskan di Mesir gitu ya, di Kairo gitu. Itu salah satu kesulitan. Dan di Kairo sendiri itu karena ini tahun 1928, sedangkan masyarakat sana sudah pakaiannya udah beda gitu. Jadi mau nggak mau kita harus keluarkan kos lagi lebih banyak. Kita blok satu kawasan di Kairo untuk syuting kita, nggak boleh ada yang masuk karena ya kita bikin film periodik gitu, nggak mudah gitu. Yes. Betul, totalitas semuanya begitu ya Mas Fajar. Bahkan ini ada komentar dari warganet, Mas Fajar katanya ini kosnya buat makeup katanya nggak tanggung-tanggung, mahal sekali. Itu kenapa itu Mas? Ya, secara cerita ini kan bagus sekali gitu ya. Pesannya juga bagus sekali. Itu kan paling utama kalau kita bikin film. Nah, ketika itu kita sudah dapatkan, ya jangan nanggung-nanggung gitu. Nah, kebetulan produser juga sama. Kalau bisa kita buat Vino yang tuanya menjadi tua, Buya Hamka tua itu juga dibuat secara visualnya mirip gitu. Nah, kita akhirnya mau nggak mau kita gandeng beberapa kru dari luar negeri yang memang biasa bikin special effect untuk muka-muka tua gitu, untuk makeup tua gitu. Nah, itu makeupnya sendiri aja itu untuk pengerjaannya 5 sampai 6 jam. Jadi Vino itu harus lebih dulu datang di makeup 5 sampai 6 jam. Dan dia hanya bisa bertahan 8 jam makeupnya. Nah, setelah itu harus dibuka lagi. Nah, itu biayanya lumayan gitu. Kurang lebih ya nominalnya mungkin segitu ya yang saya dengar dari produser. Jadi makanya kita semua itu berharap persembahan yang tulus dari produser, dari seluruh kru, seluruh pemain ini bisa bisa diterima di masyarakat Indonesia gitu. Dan saya senang sekali pada saat kita merilis trailer, responnya bagus banget gitu ya, di Twitter trending, di TikTok trending, dan anak-anak muda akhirnya mulai menggoogle siapa Buya Hamka, pahlawan kita gitu. Nah, itu yang kita tuh berasa kalau bisa negara ini generasi mudanya kenal para pejuang-pejuang itu kan lebih baik gitu, sehingga akhirnya ketika kesuksesan film Buya Hamka ini akan dilanjutkan dengan film-film tokoh-tokoh pejuang Indonesia lainnya, ataupun tokoh-tokoh yang menghadirkan cerita-cerita yang baik untuk masyarakat Indonesia gitu. Beberapa bulan lalu Malaysia baru saja memecahkan rekor film terlarisnya, dan itu adalah film tentang pejuangnya gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan di tahun ini ada film Indonesia yang cerita tentang pejuang juga sukses gitu. Oke, memang hasil maksimal butuh persiapan maksimal juga ya, Marvin. Nah, Mas Fajar kan kalau saya lihat nih di belakang Mas Fajar, poster-poster ini udah banyak banget nama-nama kenamaan aktor tanah air ya yang terlibat dalam sini. Nah, selain Vino G. Bastian, ada siapa saja yang terlibat dan perannya apa kira-kira? Wah, kalau saya sebutin satu-satu mungkin bisa sampai selesai acara ini, karena kurang lebih ini benar. Karena banyak sekali ya, dan ini rata-rata juga mereka itu adalah pemeran-pemeran utama di beberapa film Indonesia, dan
udah nggak diraguin lagi. Tapi kalau kita mau lihat di sini ada Reza Rahadian yang menjadi host Cokro, terus ada Anjasmara menjadi Soekarno, ada Ferry Salim jadi tentara Jepang, dan ada Doni Damara menjadi ayahnya Buya Hamka, Angku Rasul, ada Pak Matias Mucus jadi kakaknya Buya Hamka gitu. Banyak sekali ada Mawar, dan ada yang paling menarik adalah di sini Teteh Desi itu mau main film lagi. Ini film yang setelah dia lama nggak main film muncul lagi di sini. Tapi memang habis itu ada film-film lain yang dia ikutin. Tapi ini adalah waktu dia sudah lama break. Ini film Buya Hamka ini film pertama lagi dia comeback di perfilman Indonesia. Aduh, sekalian nostalgia Marvin ya. Saya penasaran Anjasmara jadi Soekarno loh. Iya, gimana ya? Bener. Iya loh, banyak sekali. Aduh, ada Reza Radian juga, ada Sinta Vela juga, Cok Simbara juga ada. Wah, di sana Oma dia Mucus ada juga. Lengkap. Oke. Mas Fajar. Oke, satu lagi. Kalau kita ngomong soal, kan akan dibagi menjadi 3 bagian kalau saya tidak salah ya. Nah, sampai dengan volume 1 ini, itu akan bercerita berarti momentumnya dari Buya Hamka dari awal sampai dengan apa ini berarti momentumnya? Enggak, jadi kita merubahnya itu enggak linear dan dari lahir sampai beliau meninggal tidak seperti itu. Nah, karena banyak masyarakat di Indonesia yang kenal Buya itu setelah menjadi ketua MUI, menjadi ulama. Nah, kita menghadirkan di volume pertama ini bercerita tentang Buya Hamka dari baru menikah di Makassar sampai di tahun Indonesia masih penjajahan Belanda, sampai Indonesia merdeka. Jadi kita buat di volume ini kisah seorang manusia, seorang Buya Hamka dari dia baru menikah sampai Indonesia merdeka. Nah, di volume kedua kita bercerita tentang Buya Hamka ketika setelah Indonesia merdeka ternyata datang kembali penjajah Belanda sampai beliau diangkat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia pertama itu di tahun 1975, dan baru volume yang ketiga karena mungkin jika nanti berjalan dengan lancar masyarakat Indonesia sudah tahu lebih dalam tentang Buya Hamka, kita ingin menghadirkan kenapa Buya Hamka ini bisa menjadi tokoh besar. Nah, peran ayah, peran ibu, peran guru-guru. Nah, itu kita bercerita tentang Buya Hamka dari lahir sampai akhirnya beliau pulang dari haji. Kurang lebih gitu sih. Oke, nggak sabar pengen nonton pokoknya. Abis lebaran ya? Abis lebaran, pokoknya kita tunggu ya. Mas Fajar Bustomi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsnight dan bercerita banyak mengenai sosok ikonik tentunya Buya Hamka. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsnight. Saya selalu Mas Fajar. Terima kasih.